Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Selama sepekan kita sudah beraktivitas dengan kegiatan kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Pagi hari oleh kasih karunia Tuhan, pimpinan firman Tuhan, kita berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Kalau berikan waktu Bapak Ibu boleh berdoa bersama-sama. Mohon pimpinan dari Tuhan untuk masuk dalam ibadah pagi hari ini. Saya akan berikut bacaan firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita berikan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Dialah Allah yang agung, Allah yang mulia, dan Dialah satu-satunya layak untuk menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Agung dan mulia Tuhan. Kami undang berjamaah berjumpa dalam berdiri bersama-sama dengan pujian syukur kepada Tuhan. Bismillah. Agung dan mulia Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Anugerah mulia Tuhanku, Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seluruh hidupku, subhanallah.
Bapa yang di surga, mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Oleh karena pimpinan penyertaan-Mu, kami boleh bersama-sama datang ke rumah-Mu ini Tuhan, untuk beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan akan kebesaran Yesus. Kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau, karena Engkau satu-satunya Allah yang hidup, yang layak untuknya segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami memimpin penyertaan-Mu dari ibadah, dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Dan kami yakin Tuhan, kami percaya Tuhan, kami pulang tidak seperti kami datang, tetapi kami pulang untuk menerima berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berasal daripada-Mu saja melalui ibadah pagi hari ini. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal pertengahan ke akhir, yang beracara, yang memimpin, punya otoritas penuh dalam ibadah pagi hari ini. Di dalam satu nama Tuhan kami adalah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sekarang kembali pagi hari ini kita akan disambut oleh Pendeta Buddha Stefanus. Silakan. Salam. Mari Bapak Ibu semuanya kita bersama-sama tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi saya menyapa salam. Bapak Ibu, kita mengucap syukur, kita memasuki di minggu yang kedua di dalam bulan Desember. Tentunya suasana Natal semakin semarak, dan saya percaya Bapak Ibu saudara boleh bersuka cita di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini dalam ibadah kita sungguh-sungguh fokus. Kita akan memuji Dia, kita akan mengagungkan namanya, kita memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita percaya nanti berkat firman Tuhan yang akan terus membangun, terus menguatkan, terus mengingatkan kehidupan kita, untuk kita boleh terus hidup di dalam Dia, setia kepadanya sampai kepada garis akhir. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu seluruh jemaat, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki minggu kedua dalam bulan Desember ini, di mana sukacita Natal sudah kita rasakan bersama-sama. Kedatangan Tuhan untuk menyelamatkan kita semuanya, itulah kasih terbesar. Untuk itu kita akan kabarkan kabar kesukaan ini. Kita bersukacita bersama-sama menaikkan pujian, kabarkan dari gunung.
Puji Hosana untuk kemuliaan nama Tuhan yang datang ke dunia ini untuk menebus kita semuanya. Saat kita akan buka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayatnya ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Senior akan membacakannya. Matius 2 ayat 11 sampai 12. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, minyak, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Kita akan kupas lebih lanjut dengan penyampaian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tibasnya kita akan mendapat berkat dari penyampaian firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, sehingga kita terfokus hanya dalam penyampaian firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, aku datang dan bersyukur di hadapanmu. Sebagai pujian persiapan kita mendapatkan firman Tuhan, mari kembalikan dan jemaat beri bersama-sama dan memuji dengan sepenuh hati pujian persiapan penyampaian firman Tuhan.
sia-siakan segenap keberadaan kita untuk menerima firman Tuhan dan kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Tuhan memberikan kesempatan buat setiap kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, dalam ibadah kami. Kami diizinkan untuk memuji, menyembah, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami percaya Tuhan, melalui setiap pujian, pengagungan, penyembahan yang kami naikkan, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, dan biar Engkau dimuliakan di tengah-tengah ibadah kami. Saatnya kami bersama-sama siapkan hati, pikiran, pendengaran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus yang menolong setiap kami, mengurapi dan memberkati kami. Beri kami roh hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan dengan setia di dalam kehidupan kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas dengan urapan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kami sampaikan sungguh-sungguh jadi berkat buat seluruh jemaat-Mu yang hadir di pagi hari ini. Segala kuasa gelap, penghulu roh di udara yang mengganggu, kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang berotoritas secara nyata di tengah-tengah ibadah kami, khususnya saat kami menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Mari katakan bersama-sama, amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Salam. Mengucap syukur, kita sudah memasuki minggu yang kedua, dan mari kita akan siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menikmati berkat sukacita dan damai sejahtera di dalam Natal khususnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah membaca. Memang saya langsung kepada pokok tema yang kita angkat, yaitu di dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Kalau kita lihat dalam satu perikop secara utuh, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ini memang berbicara tentang pertemuan atau perjumpaan orang-orang Majus dengan Tuhan Yesus sendiri ketika dia sudah dilahirkan, dan pada waktu itu dia bersama dengan Maria dan Yusuf. Bapak Ibu saudara, jadi bukan di kandang domba, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa bayi Yesus dia sudah ada di rumah ya, bersama dengan Maria dan Yusuf. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada berbagai tokoh yang mengalami satu perubahan hidup yang begitu drastis ketika mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ya tentunya kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan di beberapa Injil, kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai 42, di sana ada seorang perempuan Samaria. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam perikop ini, perempuan Samaria sebelumnya adalah seorang perempuan yang hidup di dalam dosa. Ya, tetapi ketika dia mengalami satu perjumpaan dengan Yesus, Bapak Ibu saudara, hidupnya mengalami satu perubahan yang sangat drastis. Yang semula hidup di dalam dosa, kemudian ketika dia mengalami sebuah perubahan, dia jadi berkat yang luar biasa. Bahkan dia menjadi seorang penjala jiwa yang memenangkan di kota di mana dia tinggal. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat juga seorang Paulus, ya, seorang Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ayat 18, di sana kita jumpai bahwa seorang Saulus yang awalnya seorang yang keras, yang menentang umat Tuhan, yang berusaha menghancurkan gereja mula-mula, bahkan dia dengan kuasa dari penguasa yang ada pada waktu itu,
dia berusaha untuk membunuh orang-orang percaya, dan itu memang berhasil dia lakukan. Tetapi kekristenan tidak berhenti, kekristenan tidak pupus, tetapi kemudian ada satu bagian yang sangat luar biasa ketika seorang Saulus ditangkap Tuhan, dan kemudian dia menjadi seorang rasul dan dipakai Tuhan juga secara luar biasa di dalam sebuah pelayanan. Dan kemarin di doa Rabu Pak Diakon Gatot menyampaikan tentang seorang Sakius di bagian yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa seorang Sakius itu juga seorang yang dulunya pemungut cukai, merugikan orang-orang Israel, tetapi kemudian ketika ketemu dengan Tuhan Yesus mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap tahun kita melewati yang namanya Natal. Kita tahu Natal bahwa kasih Allah itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus, sehingga dia rela turun ke dalam dunia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia lahir di kandang domba, bahkan kalau kita lihat di dalam surat Filipi, dia rela mati di atas kayu salib untuk mengasihi kita, untuk menebus kita, untuk memperdamaikan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari peristiwa Natal adalah peristiwa kasih yang dinyatakan Bapa melalui Yesus Kristus, dan setiap tahun kita melewatinya, apakah sesungguhnya yang telah terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah setiap tahun kita melewatinya begitu saja? Ataukah ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang secara progresif, Bapak Ibu Saudara, yang secara nyata itu sungguh-sungguh bahwa kasih Kristus itu mengubahkan kita di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya? Atau kita melewati sebagai satu tradisi, ya bulan Desember Natalan, ada pohon Natal, menghias gereja, memperingati Natal, dan kemudian bulan Desember itu berlalu begitu saja. Saya berharap tidak seperti itu. Tetapi bagaimana ketika kita melewati Natal, ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita semakin menyadari kasih Allah yang besar. Dan tentunya ketika kita merasakan hal yang demikian, ada sebuah komitmen, ada sebuah perubahan hidup ketika kita sungguh-sungguh mengalami Kristus di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin membaca ulang dari Injil Matius pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12, supaya kita bisa melihat secara utuh bagaimana sesungguhnya orang-orang Majus ketika dia mencari Yesus yang sudah dilahirkan, dan bagaimana dia bertemu, dan ada sebuah komitmen yang baru yang dilakukan, ada sebuah perubahan, diubahkan hidup mereka, khususnya di dalam beberapa hal. Mari kita akan baca, kita simak, walaupun mungkin setiap tahun kita sudah menerima dari ayat-ayat ini. Di dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mari Bapak Ibu bisa garis bawahi, bisa Bapak Ibu tandai di dalam Alkitab masing-masing, atau kalau Bapak Ibu membawa handphone bisa kemudian juga ditandai. Kemudian ayat 3, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda
engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria dan ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, di dalam parikop ini memang ada 3 tokoh sentral, ada 3 tokoh besar. Raja Herodes, ada ahli Taurat, orang-orang Farisi kalau kita lihat di beberapa ayat di situ, kemudian juga orang-orang Majus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Herodes kalau kita lihat ingin juga tahu tentang Yesus, tetapi motivasinya bukan untuk kemudian datang menyembah dia seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Dia punya satu maksud yang terselubung, karena maksudnya adalah ingin membinasakan, ingin membunuh. Yang kedua, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan jelas, dengan gamblang, dia tahu, dia mengerti tentang Yesus. Tetapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang apatis, orang-orang yang tidak peduli, orang-orang yang tidak mau kemudian merespon tentang kelahiran Yesus, kehadiran Yesus. Yang ketiga ini Bapak Saudara, berbicara tentang orang-orang Majus. Nah, orang-orang Majus kita tahu bahwa mereka berasal dari Persia, berasal dari, kalau zaman sekarang itu Irak ya. Jadi saya rasa perjalanannya cukup jauh Bapak Saudara. Tetapi bagaimana orang-orang Majus memiliki kerinduan yang besar untuk bertemu dengan Yesus. Dan pagi hari ini kita mau melihat satu kebenaran penting yang perlu kita renungkan bersama-sama, bagaimana perjumpaan orang-orang Majus dengan Yesus itu membawa perubahan di dalam hidup mereka. Hidup mereka diubah. Apa saja yang berubah Bapak Saudara, yang boleh kita terapkan di dalam kehidupan kita ketika kita menyambut Natal, ketika kita melewati Natal, sehingga momen Natal bukan hanya berlalu begitu saja. Momen Natal bukan hanya kita gunakan kesempatan, kita belanja, kita merayakan bersama dengan yang lain, tetapi ada satu hal yang sungguh-sungguh boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita, yaitu satu perjumpaan pribadi yang mengubah kehidupan kita bersama-sama. Mari, bagian yang pertama saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 11 bagian A. Di sana berbicara bagaimana perjumpaan dengan Yesus mengubah yang namanya kualitas penyembahan kita kepadanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat-ayat yang kita baca, khususnya tadi, saudara-saudara, mari kita akan lihat ayat 11 bagian A. Bapak Ibu bisa memperhatikan apa yang ada di situ, ya. Kita akan memperhatikan bersama-sama ayat 11 bagian A. Di sana dikatakan,
Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus bukan orang-orang biasa. Dia adalah kaum terpelajar. Dia adalah orang-orang yang pintar, ahli perbintangan. Tetapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang terpandang mau dengan rendah hati datang kepada Yesus. Dia merendahkan diri di hadapan Yesus dan rela untuk menyembah Yesus, yang pada waktu itu, saudara-saudara, kalau kita membayangkan bahwa orang-orang Majus akan bertemu dengan seorang raja, tidak. Pada waktu itu bertemu dengan seorang anak, Bapak Ibu saudara. Memang dia raja di atas segala raja, tetapi pada waktu itu dia bertemu dengan yang namanya bayi Yesus, atau Yesus masih dalam kondisi kanak-kanak. Tetapi kalau kita perhatikan dengan segala rendah hati, bagaimana orang-orang Majus mau merendahkan diri dengan segala totalitas, punya kemurnian hati untuk datang dengan ketulusan hati datang kepada Yesus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang datang kepada Tuhan itu macam-macam motivasinya. Kalau Bapak Ibu saudara lihat, ketika banyak orang datang kepada Yesus, Yesus pernah menegur, kamu datang kepadaku bukan karena mukjizat, bukan karena tanda-tanda, tetapi kamu datang kepadaku karena apa? Karena kamu sudah makan roti dan kenyang. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam kehidupan kita, ketika kita datang kepada Yesus, tujuan yang keluar, tujuan yang muncul dari dasar hati kita, karena kita mengasihi Dia, karena kita menghormati Dia, karena dengan tulus hati, dengan segala kerendahan hati, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ketika Bapak Ibu datang ke dalam gereja untuk beribadah, tentu tujuannya Bapak Ibu saudara yang pertama-tama adalah bagaimana dengan segenap hati kita mau datang menyembah Tuhan. Dengan segenap keberadaan kita ini ingin menyenangkan hatinya. Memang betul, kita dibangun, kita dikuatkan, kita diberkati dari setiap ibadah yang kita lakukan. Ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin kita datang minta kesembuhan, tidak salah Bapak Ibu saudara. Ketika kita datang, kita ingin masalah kita selesai, tidak salah karena kita punya hak untuk memintanya. Tetapi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan utama kita datang kepada Tuhan adalah untuk menyenangkan Dia, untuk menyenangkan hatinya di dalam kehidupan kita. Jadi pada pagi hari ini mari kita mau belajar bersama-sama kesungguhan hati yang membawa kita untuk menjalin sebuah relasi pribadi dengan Kristus. Kita memiliki motivasi yang benar. Kita datang, Bapak Ibu saudara, kepada Dia dengan segala kerendahan hati. Kita singkirkan segala motivasi yang tidak berkenan di hadapan Allah, tetapi dengan hati nurani yang murni, dengan segala ketulusan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, khususnya di dalam Roma, kalau berkaitan dengan ibadah, ya Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi dalam Roma pasal 12 ayatnya yang pertama, kesungguhan di dalam menjalin relasi dengan Yesus yang kita laksanakan melalui doa, melalui ibadah, ya, kemudian melalui penyembahan yang kita lakukan, juga kehidupan kita ini adalah sebuah ibadah yang kita persembahkan kepada Dia.
Segenap keberadaan kita ini kita persembahkan kepada Dia. Firman Tuhan mengatakan demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hal ini dilatar belakangi karena kasih Kristus. Hal ini dilatar belakangi karena pengorbanan Kristus. Kita sudah menerima yang terbaik di dalam kehidupan kita, yaitu pribadi Kristus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan mari bersama-sama kita mau memberikan hidup kita, segenap keberadaan kita, dengan segala kesadaran, komitmen, dan ketulusan hati untuk kita boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, dia memiliki satu perubahan, yaitu kualitas bagaimana dia menyembah kepadanya. Dia mau merendahkan diri, dia mau datang kepada Yesus dengan segala tantangan, dengan segala pengorbanan. Jalanannya cukup jauh. Memang ada banyak tafsiran, namanya juga tafsiran Bapak Ibu Saudara. Kalau dari Irak sampai kepada Israel itu tentunya membutuhkan satu perjalanan yang panjang, satu perjalanan yang beresiko karena melewati padang gurun, saudara-saudara. Dan pada waktu itu belum ada pesawat, belum ada bis, belum ada motor. Orang-orang Majus mereka naik ya paling tidak onta, ya, atau naik kuda, ya, naik onta pada waktu itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kerinduan yang besar di dalam ayat yang kedua tadi untuk menyembah Yesus, maka dia datang dengan segala keberadaan mereka untuk memuliakan Allah. Dalam hidup kita tentunya bagaimana dengan kerinduan yang besar, Bapak Ibu dan saya, dari hari ke hari kita terus diperbaharui, memperbaharui relasi kita, hubungan kita dengan Kristus. Termasuk di dalamnya adalah ketika kita datang kepada Tuhan, baik secara pribadi maupun secara korporat, secara bersama-sama, ketika Bapak Ibu dan saya sedang menjalankan ibadah. Kita menjalankannya dengan penuh dedikasi, dengan penuh ketulusan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan di bagian yang kedua, perjumpaan dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mengubah dedikasi hidup kita kepada Tuhan, mengubah dedikasi hidup. Saya mencatat saudara-saudara, kalau berbicara dedikasi, ya, itu terjemahnya adalah pengorbanan tenaga, pikiran, waktu demi sebuah keberhasilan suatu usaha, Bapak Ibu Saudara, yang mulia, atau juga berbicara tentang sebuah totalitas pengabdian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari awal ketika orang-orang Majus ingin datang kepada Yesus, mereka sudah prepare, mereka sudah mempersiapkan. Dalam hal ini tentunya berkaitan dengan pemberian yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi momen Natal adalah momen bagaimana kita memperbaharui komitmen. Untuk apa? Kita mendedikasikan hidup, memberikan hidup, tenaga, pikiran, waktu, termasuk di dalamnya yang terkait dalam hal ini adalah apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, yaitu berbicara tentang berkat secara jasmani. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memelihara kehidupan kita begitu luar biasa. Nah, kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita kembali ke dalam Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11, bagian berikutnya. Setelah mereka sujud menyembah, mereka pun membuka
Apa yang dibuka Bapak Ibu Saudara? Tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Memang ini adalah persembahan yang terbaik Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika kita sadari kita mengalami kasih-Nya Tuhan, anugerahnya Tuhan yang besar di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara, maka kita juga harus sadari bahwa kita diberikan oleh Tuhan berkat di dalam kehidupan kita, baik itu berkat secara jasmani maupun secara rohani. Dalam konteks berkat secara jasmani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi seorang pengelola yang baik, yang bertanggung jawab atas setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam, kita ke belakang sedikit ya, Bapak-Ibu, Maleakhi pasal 3, Maleakhi pasalnya yang ketiga, mari kita akan melihat bersama-sama. Ayatnya yang ke-10, di situ dikatakan demikian. Mari kita akan lihat. Bapak Ibu bisa membaca bersama-sama dengan saya di dalam hati. Mari kita akan lihat. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Jadi ketika kita ada di dalam sebuah gereja lokal, tentunya bagaimana kita mendukung supaya apa di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi kita membawa persembahan yang mengembalikan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jika berbicara tentang 1/10, itu adalah haknya Tuhan. Kita ini memiliki sebuah kewajiban untuk mengembalikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makanya orang-orang Israel ditegur dengan keras oleh Nabi Maleakhi karena mereka telah menyimpang, mereka telah menyepelekan, mereka tidak melakukan seperti yang Allah kehendaki. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita merindukan bagaimana mengalami sebuah pemeliharaan Tuhan, dan kita sudah mengalami kasih Tuhan, pemberian Tuhan yang terbaik, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, bagaimana kita memiliki yang namanya komitmen, dedikasi hidup kita kepada Dia, termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita memberikan yang terbaik, mengembalikan yang terbaik, apa yang menjadi hak Tuhan atas hidup Bapak Ibu dan saya. Itu berbicara tentang 1/10. Kalau kita berbicara tentang persembahan, tentunya kita melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 6 sampai ayatnya 11. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu bisa perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan demikian ya, dari 2 Korintus, Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Judulnya saja, memberi dengan sukacita itu membawa berkat. Itu yang menjadi dasar. Kita harus memberikan kepada Tuhan itu dengan sukacita.
Tentunya semuanya berpulang kepada iman masing-masing. Kemudian ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ada bagian masing-masing. Benih itu untuk ditabur, roti untuk dimakan. Ada bagian yang memang untuk dipersembahkan kepada Tuhan, ada bagian yang akan kita nikmati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemudian firman Tuhan mengatakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bagian yang kedua, bagaimana tentang dedikasi hidup. Memang saya mengambil karena dalam konteks orang-orang Majus adalah bagaimana orang-orang Majus itu memberikan yang terbaik bagi Yesus. Maka momen Natal, kita menyambut Natal, kita prepare, kita berusaha memberikan yang terbaik. Tentunya saudara-saudara, Bapak Ibu, gereja mengucap syukur bagaimana Bapak Ibu Saudara semuanya boleh mengambil bagian dalam pelayanan, khususnya dalam perayaan Natal. Bapak Ibu Saudara memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Bapak Ibu, melalui setiap persembahan, janji iman yang Bapak Ibu berikan kepada Tuhan melalui persembahan dan janji iman Natal. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11, inilah rahasia, inilah berbicara secara khusus tentang bagaimana ketika kita memberi dengan sukacita, memberi dengan penuh ucapan syukur, itu pasti mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Jadi kalau berbicara 1/10 itu adalah haknya Tuhan yang memang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, bukan ini belum berbicara tentang persembahan, tetapi itu adalah haknya Tuhan, miliknya Tuhan yang harus kita kembalikan. Dan kalau kita lihat dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11, ini saatnya kita menabur. Tuhan memberikan kita benih untuk kita tabur, dan apa yang kita tabur maka itu akan dilipat gandakan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada bagian yang akan kita nikmati, berkat yang kita nikmati, yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Bapak Ibu yang saudara. Saudara-saudara, kemudian di dalam Galatia ini berbicara tentang totalitas pengabdian. Kita mau melihat dari apa yang disampaikan oleh seorang Rasul Paulus. Galatia pasalnya yang ke-9, Galatia pasalnya yang kedua, bukan ke-9 Bapak Saudara. Galatia pasalnya yang kedua ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu bisa melihat di poin yang kedua ini. Inilah dedikasi hidup yang dicontohkan oleh seorang Rasul Paulus, totalitas hidup yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, dan untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ayat yang ke-20, namun aku hidup,
Tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau tadi di awal Bapak Ibu saya sampaikan bagaimana Paulus itu diubahkan begitu radikal, begitu drastis. Dan sekarang hidupnya dibuktikan dengan sebuah dedikasi yang begitu luar biasa. Dia memberikan hidupnya, dipersembahkan kepada Kristus. Hidup yang sedang dijalani Bapak Ibu saudara, bukan hidup Paulus, tetapi hidupnya Kristus. Dia menghidupi Kristus dalam hidupnya, karena dia menyadari bahwa Kristus telah mengasihi, Kristus telah berkorban, Kristus telah merelakan dirinya mati bagi Paulus, mati bagi Bapak Ibu dan saya. Dan itu diawali dari peristiwa Natal, bagaimana dia turun ke dalam dunia. Bagian yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjumpaan dengan Yesus mengubah kualitas ketaatan kita. Yesus itu sangat erat dengan ketaatan dalam surat Filipi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa Natal adalah peristiwa yang dilatar belakangi juga dengan ketaatan, di mana orang-orang yang terkait dengan Natal, Maria, Yusuf, adalah pribadi-pribadi yang taat. Kita akan melihat bersama-sama ada beberapa ayat yang perlu kita simak baik-baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang ketaatan. Dan dalam Injil Matius, kita kembali ke dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saya baca dari ayat 20, ketika Yusuf diperingatkan melalui mimpi. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, ya, karena Maria mengandung dari Roh Kudus, di dalam ayatnya yang ke-18, ayat 20, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya sambung ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini berbicara tentang ketaatan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12, apa yang dialami oleh orang-orang Majus juga hampir sama. Bagaimana mereka diperingatkan juga di dalam mimpi supaya tidak kembali kepada Herodes. Maka mereka kembali dengan jalan lain, mengambil jalan lain. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga berbicara tentang kualitas ketaatan. Kalau kita melihat Yusuf seorang yang begitu taat, begitu luar biasa. Maria itu pribadi yang begitu taat, begitu luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus juga memberikan sebuah teladan tentang ketaatannya, bagaimana dia menggenapi rencana Bapa di surga. Kita lihat ya di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-38. Lukas pasal pertama ayat 38, kita lihat bagaimana Maria itu merespon apa yang dikatakan.
Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-38. Kita mau melihat bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ini setelah Maria mendapatkan salam dari malaikat yang kemarin minggu saya sampaikan, Bapak Ibu saudara. Kemudian malaikat itu berkata di dalam ayatnya yang ke-30 dan 31, terlebih dahulu kita baca. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Kemudian saya langsung ke ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf dan Maria rela berkorban. Mereka hidup di dalam sebuah ketaatan yang luar biasa untuk menggenapi rancangan Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kalau kita lihat bagaimana seorang Maria dia mengandung, bagaimana nanti kemudian ketika bertemu dengan Yusuf menyampaikan kepada Yusuf, tetapi yang luar biasa, Yusuf mendapatkan satu pesan dari Allah melalui malaikat Tuhan, malaikat yang datang kepada dia. Kemudian Maria juga dijumpai oleh seorang malaikat Gabriel yang mengatakan kepada dia bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketaatan ini berbicara tentang sebuah ketaatan untuk menggenapi rencana Allah, rancangan Allah. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima pengajaran firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita terus belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, yang terpenting adalah bagaimana kita melakukannya, kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Momen di dalam kita menyambut Natal ini, Bapak Ibu saudara, adalah momen bagaimana kita terus memiliki yang namanya kualitas ketaatan kita di hadapan Tuhan. Tentunya di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, setiap hari kita bertemu dengan perintah Tuhan yang harus kita taati di dalam kehidupan kita. Saya ingin menutup kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari 1 Yohanes, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih Allah kepada Allah, maksud saya, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah memperlengkapi kita di dalam diri Bapak Ibu saudara, dalam diri kehidupan kita ada Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kita. Ketika kita memberikan diri, ketika kita hidup di dalam sebuah penyerahan yang sungguh-sungguh, maka disitulah ada kesanggupan untuk kita melakukan kebenaran firman Tuhan, mentaati kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau belajar dari apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Majus. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentunya kualitas relasi kita di dalam Kristus semakin bertambah.
kualitas dedikasi hidup kita juga semakin bertambah ketika kita menyambut Natal, ketika kita melewati Natal. Dan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya tentunya, bagaimana ketika kita bertemu, kita mempelajari, kita menerima kebenaran firman Tuhan. Yang sangat penting adalah kita menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyambut Natal atau memperingati Natal selalu mengingatkan kita akan kasih Allah yang besar di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus, dan perjumpaan dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi selalu mengubahkan kehidupan kita, khususnya dalam penyembahan, dedikasi hidup, dan ketaatan kita kepadanya. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima di pagi hari ini, yang terus memberkati, mengingatkan, menegur, mengajar, dan mendidik kami, Tuhan. Terima kasih kami menerima setiap pengajaran kebenaran firman-Mu yang terus membangun kami. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang terus mentaati akan setiap kebenaran firman Roh Kudus yang menolong setiap kami, sehingga apa yang kami terima bukan hanya kami dengar dan berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya, seluruh jemaat kita bangkit berdiri, kita bersama-sama dalam menyanyikan pujian respon apa yang seperti apa yang mengasihi kehidupan Bapak Ibu dan saya. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, begitu mengasihiku, Kau Tuhan, Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupan.
tersebut kita sudah diberkati akan firman Tuhan. Setelah masuk Tuhan selalu memberkati kehidupan kita, jasmani, materi, biasanya kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan pertumbuhan kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Berbunyi, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam masing-masing memberi berkat kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebaikan. Kita persiapkan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan.
Mari kita akan mempersembahkan setiap persembahan kita. Tuhan adalah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat pagi hari ini Tuhan, nanti kami berpada ucapan syukur kasih anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh kami terima dan kami beri rasakan Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, kami boleh menyerahkan sebagai kebenaran firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, tiba saatnya kami mempersembahkan setiap keuangan kami Tuhan yang asalnya yang daripada Tuhan. Engkau sudah memberkati setiap kami sepanjang minggu ini Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dan saat ini kami mempersembahkan Tuhan setiap rupiah yang telah terkumpul pagi hari ini adalah karena kuat kuasa-Mu. Dan Engkau yang mengujikan dan memutuskan setiap persembahan yang ada, yaitu persembahan persepuluhan, persembahan khusus yang lainnya, persembahan pembangunan. Bila semuanya Tuhan kami berikan Tuhan penuh sukacita dan kita kami boleh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap persembahan ini ke dalam kuasa-Mu dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat untuk pengumuman dari gereja sebelum nanti Bapak Gembala menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Yang pertama, ini dalam minggu kedua hari Rabu besok tanggal 13 Desember 2023 kita akan melaksanakan doa dan puasa. Dan sore harinya jam 18 ibadah doa dan pujian akan diawali dengan berbuka puasa bersama. Jangan lupa besok Rabu kita datang menghadiri doa dan pujian. Kemudian yang kedua, rapat pengurus gereja dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 jam 11. Mohon kehadiran untuk seluruh pengurus gereja. Kita bersama-sama dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti rapat. Kemudian yang ketiga, mengundang kaum pria dan kaum wanita untuk hadir dalam ibadah dan perayaan Natal PBI dan WBI pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 mulai jam 17 atau jam 5 sore. Bapak Ibu, besok Sabtu kita merayakan Natal PBI dan WBI jam 5. Oleh karena itu datang Bapak Ibu semuanya, ajak untuk sanak famili, kenalan, supaya mereka juga boleh bersama-sama menikmati berkat Natal. Kemudian yang kelima, PKMB dan PMBI membuat kaos seragam, Bapak Ibu Saudara. Yang sebelumnya dulu mengingatkan untuk kaum muda untuk hadir dalam ibadah perayaan Natal untuk PKMB dan PMBI pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 mulai jam 17. Jangan ketinggalan untuk datang dengan mengajak teman-teman, sahabat, anggota keluarga untuk menikmati berkat Natal. Kemudian PKMB dan PMBI membuat kaos seragam. Hari ini dibuka di meja untuk pendaftaran bagi yang berminat membeli. Kaos ukurannya dari S sampai XL, ya harganya 77.000. Ada perbedaan harga untuk ukuran di atas XL, ya tentunya ada penambahan. Kemudian yang keenam, Natal sekolah minggu dilaksanakan pada hari Senin 25 Desember 2023 jam 9 setelah ibadah Natal umum. Mari semua kelas bergabung dan mempersiapkan persembahan pujian yang terbaik untuk Tuhan, ya, di dalam Natal sekolah minggu. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa ibadah tutup tahun dilaksanakan pada hari Minggu 31 Desember 2023 jam 21 sampai jam 24 dengan partisipasi dari KPW untuk menyiapkan konsumsi
sebagaimana sudah disampaikan kepada KPW masing-masing ya melalui ketua KPW. Dan ibadah awal tahun ini dilaksanakan hari Senin untuk ibadah awal tahun 1 Januari 2024 mulai jam 8 dan hanya sekali ibadah saja disertai dengan perjamuan kudus itu untuk tanggal 1 Januari. Yang ke-8, gereja dan panitia Natal mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh jemaat atas kasih dan ketulusannya dalam memberikan persembahan dan janji iman untuk Natal. Anggaran yang diperlukan sejumlah 20 juta rupiah dan sampai dengan minggu ketiga bulan Desember 2023 puji Tuhan sudah terkumpul 17.997.100. Kemudian yang ke-9, bagi jemaat yang rindu mengundang orang yang selama ini kita doakan untuk datang di KKR dan perayaan Natal tanggal 30 Desember 2023 dapat menginformasikan segera kepada ketua KPW masing-masing untuk nantinya bisa mendapatkan undangan khusus. Tolong dari KPW Bapak Ibu menyiapkan untuk prospek yang akan diundang dan nanti dimintakan undangan kepada Ibu Ina. Kemudian yang ke-10, dikarenakan di bulan Desember sudah tidak ada persekutuan KPW, iuran mangrove Rayon dapat dikumpulkan langsung ke ketua sosial yaitu Ibu Rusdi Ismoyo. Itu pengumumannya untuk semuanya. Silakan disimak dengan baik. Jangan lupa hari Sabtu besok Natal PBI dan WBI jam 5 sore. Kemudian untuk kegiatan Natal seperti kegiatan gereja, seperti biasa Rabu besok doa, pujian dan puasa. Kemudian untuk kegiatan doa juga kita laksanakan seperti biasa. Selasa ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian jam 3 sore doa Hanam, doa kaum wanita. Rabu doa, pujian dan puasa. Kemudian hari Sabtu doa pagi secara tatap muka jam 4:30 sampai 5:30 di gereja. Dan jangan lupa melaksanakan doa Daniel sehari 3 kali kita berdoa. Yang terakhir Bapak Ibu, segenap jemaat Gereja Baptis Probolinggo Mulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama anak Natania Vena Ardelianto, kemudian Ibu Kristina Damayanti, Ibu Esther Heni Irawati, Bapak Paulus Hano, Ibu Karen Puk Debita Sari Nur Peratiwi, kemudian Bapak Stefanus Glory Pramuditomo, yang terakhir Bapak Diakon Denny Krisna Pamungkas. Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang melimpah. Kita akan sekali lagi memberikan persembahan dan janji iman buat Natal. Silakan untuk kaum wanita bisa mengedarkan kantong persembahan.
saya serahkan kepada dua gembala yang akan menutup di dalam doa penutup dan doa berkat. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan syukur kepada Tuhan dan menerima Tuhan berkat. Kita mau berdiri bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik dan mengasihi kami, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu yang sudah memberkati dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh naikkan syukur, pujian kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Dan khusus kami dapat menerima berkat dari firman Tuhan yang mengajar kami, memberi kekuatan kepada kami dan pengharapan kepada kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk gereja-Mu Baptis Trogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini. Bahwa terus gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan melalui gereja ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, bahwa mereka bertumbuh dewasa di dalam Kristus, mengerti akan kehendak Tuhan yang baik dan yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Yesus, taat setia akan firman-Mu, hidup bersandar dan berharap banyak kepada Tuhan. Berkati saat mereka bekerja, bisnis, usaha maupun jualan, dituntun dibimbing oleh Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Yang sekolah, yang kuliah juga diberkati Tuhan dengan kecerdasan, kepandaian, ketekunan, sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan baik dan tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk setiap keluarga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita, bahagia di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa atas kemurahan. Kami berdoa khususnya untuk kaum muda, generasi penerus, tuntun langkah hidup mereka, masa depan mereka, sehingga berhasil dan mereka boleh menjadi saksi-Mu dan melayani Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Bu Yanti, Bu Primo, juga kami berdoa untuk Pak Yohanes Presno, Pak Suprojo, Pak Wat, Pak Nardi, Pak Budi Bowo. Kami mohon lawatan atas mereka semuanya. Jamah mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala sakit mereka dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih atas anugerah kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk yang mereka lemah iman, yang sakit rohani, kami mohon Roh Kudus sendiri yang membangkitkan mereka, bahwa mereka untuk kembali setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami berdoa untuk para pemimpin gereja, hamba-Mu, pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, ketua organisasi, pemuda KPW, guru sekolah minggu, semuanya disatukan kami bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus, di mana kami boleh melayani bersama-sama melalui gereja ini, membawa jemaat-Mu bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Bintang Kasih juga diberkati Tuhan yayasan ini, supaya dapat berperan untuk
sekolah ini dalam mengemban amanat agung-Mu, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan, mendidik anak-anak dalam kasih kemurahan-Mu. Berkati guru-guru sehingga dapat mengajar dengan kasih dan dengan kesabaran. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh kegiatan gereja ini diberkati Tuhan, supaya dapat membangun untuk membangun iman dan kasih bersama-sama. Kami berdoa untuk acara Natal yang akan datang, yang masih tersah, dan Natal WPI, Natal PKLB, Natal juga Natal sekolah minggu, Natal kebaktian Natal, dan juga Natal umum. Kami berdoa supaya Tuhan mencukupkan segala sarana dana yang diperlukan sehingga mereka tidak kekurangan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para panitia supaya menampilkan acara-acara yang baik yang memberkati jemaat-Mu. Khususnya kami berdoa untuk para pembicara, penyampaian firman-Mu. Tuhan mengurapi mereka semuanya, supaya mereka dapat menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan kepada mereka, kepada untuk jemaat-Mu semuanya, sehingga jemaat-Mu bertumbuh di dalam iman mereka kepada Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Anggaran gereja diberkati Tuhan, diberi kelimpahan sehingga dapat mencukupkan operasional gereja ini Tuhan. Sehingga juga kami berdoa untuk kehadiran 350 jiwa. Tuhan menjamah orang-orang yang Kau pilih sebagai umat-Mu. Pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau mereka, ya, juga mendidik, membimbing mereka di dalam kasih-Mu, di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan memberkati, sehingga bangsa ini tetap aman dan damai. Injil dapat diberitakan, gereja-gereja banyak ditanam, ditumbuhkan, memuliakan nama Tuhan. Berkati para pemimpin negeri ini, supaya memberikan statement yang baik, yang tidak mengacau balaukan, sehingga pemilu ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kesejahteraan kota Semarang juga menjadi kesejahteraan kami. Diberkati kota Semarang ini, sehingga kota ini masyarakatnya hidup rukun, damai, penuh toleran. Khususnya di Kelurahan Togosari Wetan, di mana gereja ini berdiri. Diberkati warga di tempat ini untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kami serahkan kepada pemimpin, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, supaya diurapi Tuhan sehingga dapat membina jemaat ini dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan tempat ibadah ini. Engkau memberkati sekolah minggu, Engkau memberkati kami yang pulang dengan kasih yang besar menuntut mengangkat hidup kami, menjauhkan kami dari segala yang jahat, malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia, kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah, dari kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun bimbing langkah hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Amin.